Spoiler Perfect World episode 137. Di klan Celestial ada dua hal penting yang paling dibicarakan orang-orang. Pertama adalah keberhasilan Si Hao mengangkat batu monumen keabadian. Dan yang kedua, Yunsi telah berhasil bersatu dengan batu mandat surga secara sempurna. Yunsi sudah jelas dengan bergabungnya batu mandat surga secara sempurna, Yunsi menjadi harapan baru klan Celestial. Ia akan sangat diperhatikan oleh para dewa klan. Nah, adapun Si Hao, ia juga menjadi perhatian dewa surgawi setelah batu monumen keabadian berhasil diangkat. Dikatakan batu monumen keabadian memiliki rahasia di dalamnya. Orang yang terhubung dengannya akan mampu membangkitkan kitab suci abadi. Maka dari itu Si Hao jadi sorotan. Selain Yunsi ada orang lain yang bergabung dengan batu mandat surga. Orang ini bernama Yoyu, jenius klan Celestial yang paling kuat. Yunsi dan Yoyu adalah orang mereka sendiri, jadi dewa surgawi lebih mementingkan Si Hao pada saat ini. Mereka telah mengetahui kalau Moshi adalah Huang. Dengan banyaknya rahasia besar pada Huang, mata semua dewa surgawi menjadi serakah. Kemudian Si Hao dipanggil ke aula klan. Saat menerima panggilan ini, Si Hao sudah bersiap dalam segala kondisi. Si Hao tiba di tengah aula dan menghadap dewa-dewa klan Celestial. Si Hao ditanya identitas yang sebenarnya dan Si Hao dengan lantang menyebut dirinya sebagai Huang. Begitu kata Huang diucapkan, aula istana menjadi tegang. Si Hao juga menambahkan kalau dirinya berasal dari wilayah tak bertuan. Si Hao ingin menipu soal asalnya. Tapi dewa surgawi lebih berpengalaman. Sementara ini dewa surgawi tidak mengambil tindakan dan membiarkan Si Hao kembali melanjutkan latihannya. Dewa surgawi ingin menyiapkan lensa tulang untuk menyelidiki asal Si Hao yang sebenarnya. Kemudian di luar kota surga, klan perang nampaknya telah merilis informasi tentang Huang. Jadi banyak klan yang datang ke klan Celestial. Beberapa klan besar ini datang untuk Huang, lebih tepatnya mereka ingin merampas teknik Kaisar Petir. Dewa surgawi klan Celestial tentu tidak setuju dengan mudah, ini adalah wilayah mereka, ada formasi pelindungan dari leluhur kuno yang bahkan dewa surgawi akan kesulitan menembus. Jadi mereka tidak takut dengan ancaman di luar. Tapi, karena hal ini dewa surgawi klan Celestial mempercepat menyelidiki Si Hao. Mereka lalu menggunakan cermin tulang dan menerawang Si Hao. Para dewa surgawi ini lalu melihat tampilan Si Hao yang sebenarnya dan mulai memiliki kecurigaan. Namun mereka tidak bisa berlama-lama karena Si Hao bisa saja terluka. Saat cermin tulang ingin mengintip indera surgawi Si Hao, simbol-simbol yang Si Hao ukir di dagingnya melindungi Si Hao secara langsung. Jika berbenturan secara terus-menerus, tubuh Si Hao akan meledak bersama semua tekniknya, jadi tidak ada yang bisa mencuri kesadarannya. Dewa surgawi klan Celestial tidak bisa memaksakan, tapi 2 hari setelahnya klan-klan besar lainnya berdatangan. Ada Gunung Bulau, Taman Bunga Matahari, dan Istana Abadi. Dan sebuah lonceng misterius yang belum dikonfirmasi dari mana asalnya. Dewa surgawi klan Celestial pada akhirnya mulai khawatir. Terlebih lagi pada saat mereka menerawang, tidak ditemukan lembaran teknik Kaisar Petir pada tubuh Si Hao. Tapi ada hal yang dikonfirmasi oleh seorang dewa surgawi, ia telah mengingat kalau Huang adalah Si Hao dari alam bawah. Ia memiliki teknik Kunfeng dan teknik reinkarnasi. Karena informasi ini mereka makin tidak bisa menyerahkan Si Hao meskipun beberapa klan besar terus memaksa. Sayangnya pada saat Si Hao memahami Dao, ia terluka. Perlu waktu yang lama agar pulih dari cedera kerusakan Dao dan dewa surgawi tidak bisa menunggu. Jadi mereka mengambil keputusan untuk memenjarakan Si Hao. Rantai surgawi kembali mengikat Si Hao dan penampilan Si Hao dari alam bawah terlihat. Yunsi jelas kaget, ia ingin meminta kejelasan pada Si Hao, kenapa Si Hao menyembunyikan identitasnya. Si Hao menjawab kalau hal inilah yang ia takutkan. Jika identitasnya diketahui lebih awal, ia juga akan ditangkap lebih awal. Yunsi ingin meminta penjelasan lebih tapi dewa surgawi menghalangi. Si Hao sudah ditetapkan menjadi penjahat. Mereka menuduh Si Hao memanfaatkan Yunsi untuk masuk ke klan Celestial dan mencuri teknik klan mereka. Semua orang tahu kalau itu hanyalah alasan tidak masuk akal dari klan Celestial, mereka hanya ingin mencuri teknik Kaisar Petir. Namun mereka tidak bisa memaksa. Mereka tidak bisa memaksa Si Hao karena takut Si Hao akan menghancurkan dirinya sendiri. Jadi mereka menggunakan metode yang kejam. Ada sebuah metode yang bisa menerobos roh primordial Si Hao, tapi perlu waktu untuk bisa melakukannya. Si Hao lalu dijadikan tahanan dan dipenjara dengan penjagaan yang ketat. Penjara yang ditempati Si Hao adalah penjara yang mengerikan, banyak orang kuat yang terkurung di sini, mulai dewa sejati sampai dewa surgawi. Selain itu, penjaga tahanan ini juga terlihat sangat membenci Si Hao. Penjaga tahanan ini beberapa kali menusuk Si Hao dengan belati sebagai bentuk hukuman. Di luar di aula utama, dewa dari klan Merak mengunjungi klan Celestial.
Kekuatan Dewa Merak sendiri hampir setara dengan Celestial tua klan Celestial. Yang membedakan hanyalah Dewa Merak ini baru saja masuk ke level ini, sedangkan Celestial tua sudah lama. Dewa Merak datang beserta penerusnya. Penerusnya ini adalah Kong Kyuji atau yang dikenal dengan botak kedua. Ia pernah bersama-sama dengan Si Hao di Desa Batu. Botak kedua berasal dari ras Merak yang kuat, jadi tidak ada yang berani menyinggung. Botak kedua awalnya ingin menemui Yunsi, tapi karena Yunsi sedang diisolasi, botak kedua ingin melihat Huang. Permintaan botak kedua tidak ada yang bisa menolak dan ia dibawa ke penjara. Ketika sampai di sana, botak kedua mengenali penampilan Si Hao dan marah besar kepada penjaga tahanan. Ia memukul penjaga itu dan lalu menyembuhkan Si Hao. Botak kedua membawa Si Hao keluar dari penjara sambil mengutuk keras tindakan klan Celestial. Botak kedua meminta Dewa Rasnya menyelamatkan Si Hao, karena Si Hao berhubungan dengan Dewa Wilot. Mampukah botak kedua menyelamatkan Si Hao? Tunggu di episode selanjutnya. Ini saja dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.